bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Perindu ridha Allah pecinta baginda Nabi SAW. Semakin seorang hamba menyadari dirinya adalah seorang hamba Allah, maka semakin besar pengagungannya kepada Allah. Semakin seorang hamba mengagungkan Allah, maka semakin sadar dia akan kehambaannya. Dan di saat seorang hamba menyadari diri adalah hamba Allah yang sesungguhnya, maka semakin dia melambung dalam kemuliaan. Hamba Allah yang sesungguhnya. Karena dengan kesadaran kalau dia adalah hamba Allah, maka tugas dia adalah menghambakan diri di hadapan Allah. Dan menjadi hamba Allah mulia, tapi menjadi hambanya hamba Allah adalah hina. Sehingga ini yang diajarkan oleh para guru-guru tarbiyah, guru-guru pembimbing, menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Dan Allah adalah pencipta kita. Allah adalah Tuhan kita. Nah, meningkatkan kesadaran kalau kita hamba Allah ini terus menerus dan tidak ada henti. Sehingga kita ini melakukan kebaikan disebut dengan ibadah. Ibadah makna lain adalah menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi perintah-perintahnya. Ini ibadah, kita melakukan satu kebaikan karena Allah, menampakkan penghambaan. Nah, ini menampakkan penghambaan kita di hadapan Allah. Sehingga yang sangat perlu untuk kita hadirkan, merenungi diri kita kalau kita ini adalah hamba Allah. Dan kalau sudah orang betul-betul kuat kesadarannya bahwasanya dia adalah hamba Allah, langsung dia menjadi hamba yang kuat karena ada hambanya Allah. Dia kalau kena apapun musibah dan sebagainya, dia tahu aku adalah hamba Allah. Tuhanku adalah Allah. Dia mudah untuk bangkit. Rasa takut tidak ada lagi. Rasa takut tidak ada lagi. Rasa khawatir tidak ada lagi. Sehingga jalannya itu adalah gagah. Karena dia meyakini bahasanya aku adalah hamba Allah. Akhirnya dia tidak merasa mulia kecuali dengan Allah. Kebahagiaannya dengan Allah. Semuanya dengan Allah dan Allah dan Allah. Nah, inilah mukadimah yang perlu kami hadirkan. Nah, untuk memantapkan penghambaan ini perlu proses panjang. Sehingga kita perlu menghadirkan renungan-renungan yang dalam tentang urusan kita dengan Allah. Termasuk urusan kita dengan sesama manusia, bagaimana kita berbuat baik dengan ibunda kita, ayahanda kita, keluarga kita. Harus kita maknai hubungan kita baik dengan orang tua, menjalin hubungan baik dengan orang tua, karena dalam bentuk penghambaan kita kepada Allah, karena Allah merintahkannya. Sehingga kita berbuat hanya karena Allah, dan kita perlu latih kesadaran makna ini. Sehingga apa yang kita kerjakan hanya menghambakan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan kita mulia karena kita menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Tapi kalau menjadi hambanya manusia kita rendah. Tapi hamba Allah. Nah, ini yang perlu diasah oleh para ulama. Dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Bukan menjadikan dia sombong. Makanya ibadah itu aneh kalau menjadikan orang ujub. Akan ada penghancur amal baik adalah ujub. Merasa dia sudah bisa berbuat baik. Berarti dia beribadah bukan karena Allah. Dia hanya ingin disanjung bahwasanya dia orang paling dermawan, dia orang paling banyak sholatnya, dia paling banyak puasanya. Nah, itu bukan beribadah kepada Allah. Bukan menghambakan diri kepada Allah. Yang muncul adalah kesombongan dalam dirinya. Ini bahaya. Sehingga silsilah yang akan kami hadirkan insya Allah adalah bagaimana kita terus meningkatkan kualitas
kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Kemudian dengan kesadaran ini begitu mudah kita menjalankan perintah Allah. Dan kalau kita sudah menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah, menjalankan perintah Allah, kita dalam ridho Allah. Dan kita dalam indah yang sesungguhnya, seindah-indahnya dengan Allah SWT. Di dunia lihat, kalau orang merasa dengan Allah, nggak ada merasa sedih di dunia. Nggak ada rasa gentar, rasa takut. Tidak ada kegelisahan di dalam dirinya, karena dia merasa dengan Allah. Dengan Allah. Nah, kemudian di akhirat nanti bagaimana? Dia akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak ada batasnya, panjang di akhirat. Sepanjang waktu, tidak ada akhirnya. Tidak ada batasnya. Nah, maka dari itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita. Kalau kita adalah seorang hamba, bahkan baginda Nabi, kalau kita ingat kisah Isra Mi'raj itu kan, gambarannya baginda Nabi mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman terindah, terbaik, tertinggi ibaratnya. Nabi dibawa ke tempat yang sangat tinggi untuk diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Tapi baginda Nabi di saat diangkat tinggi-tinggi, ternyata disebut dengan gelarnya seorang hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi hamba. Maknanya bisa saja begini, artinya bisa dimaknai bahwasanya setinggi apapun baginda Nabi, beliau adalah seorang hamba. Baginda Nabi seorang hamba, akan tapi telah diangkat oleh Allah tinggi-tinggi. Artinya di saat Nabi diangkat tinggi-tinggi, ternyata gelarnya yang ditempelkan adalah abdihi, hamba Allah. Dan gelar hamba, gelar yang sangat disenangi oleh baginda Nabi. Gelar baginda Nabi banyak, tapi gelar yang paling disuka dan dicinta oleh Nabi adalah gelar hamba Allah. Maka sadarilah diri kita bahwasanya kita adalah hamba Allah, dan seorang hamba yang sesungguhnya adalah patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba Allah. Maka dengan begitu, apa yang kita lakukan dari kebaikan penuh dengan kesenangan, tidak ada beban. Memang namanya taklif, tapi kita merasa nyaman, senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada kita, kesadaran yang sesungguhnya kalau kita adalah hamba Allah, sehingga menjadi kita mudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, kegiatan kita. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.